Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Resep bumbu nasi goreng ala abang-abang gerobakan. Enak, praktis, dan tahan hingga 3 bulan. Buat kalian yang favorit banget sama nasi goreng, yuk kita bikin bumbu ini di rumah buat stok. Untuk bahan-bahan bumbu yang saya gunakan, ada 200 gram bawang merah yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih. Ini bawang merahnya diiris-iris dulu biar lebih kecil-kecil. Ada 100 gram bawang putih juga diiris-iris, dan 1 buah bawang bombay beratnya 80 gram saya iris-iris juga seperti ini. Dan ada 3 batang daun bawang kita iris-iris biar lebih pendek-pendek. Kalau udah dipotong semua, bumbu ini akan saya goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan pan, masukkan 250 ml minyak goreng. Kemudian ini kita goreng setelah minyaknya sudah panas ya teman-teman. Bumbu lainnya ada 30 gram kemiri yang sudah disangrai. Ini kemirinya saya goreng juga ya teman-teman. 100 gram udang. Ini udangnya wajib banget dimasukin ya teman-teman. Jangan di skip, karena ini yang bikin rasa nasi gorengnya beda dari yang lain ya teman-teman. Kalau nggak ada udang bisa diganti dengan ebi kering ya yang sudah direndam dengan air panas kemudian ditiriskan. Oke, ini kita tumis sampai harum, sampai layu dan udangnya berubah warna ya teman-teman. Seperti ini. Ini udangnya udah berubah warna ya. Daun bawangnya juga udah layu. Ini kita angkat aja dan kita tiriskan. Tunggu sampai benar-benar dingin atau sampai hangat ya teman-teman. Sambil nonton, buat kamu yang baru aja mampir atau belum subscribe, subscribe dong dan di like ya bagi yang suka dengan resep ini. Oke, bahan berikutnya ada 80 gram cabai keriting dan cabai rawit merah ya. Cabai merahnya dipotek-potek dan cabai rawitnya ditusuk-tusuk pakai pisau ya teman-teman, biar nggak meletus-meletus saat digoreng seperti ini ya. Ini kita goreng sebentar ya, setengah matang, dan ini kita angkat dan tiriskan, tunggu sampai dingin. Oke, bumbu nasi gorengnya udah hangat ya teman-teman. Ini bisa langsung kita blender. Dan ini sisa minyak menggoreng tadi ya saya masukkan agar proses memblendernya jadi lebih mudah ya teman-teman. Ini minyak gorengnya sudah tidak panas ya teman-teman, biar blendernya nggak rusak. Kalau kita punya stok bumbu seperti ini, kapan aja kita bisa bikin ya dengan topping sesuai selera. Oke, ini bumbunya sudah halus seperti ini ya. Ini udah halus, langsung aja ini kita kembalikan ke penggorengan yang tadi kita gunakan. Tidak perlu ditambahkan minyak goreng lagi ya teman-teman. Ini kita tumis dengan api sedang aja sampai warnanya berubah dan minyak-minyaknya keluar ya teman-teman. Nah, ini warnanya udah sedikit berubah. Kita masukkan aja bumbu lainnya. Tambahkan 1 sendok teh lada putih bubuk. Kalau kalian pakai yang bijian, tadi bisa digoreng dulu bersama perbawangan ya teman-teman. Nah, ini kita aduk lagi biar tercampur merata ladanya. Kemudian di sini saya tambahkan sedikit aja 1 sendok teh garam ya. Ini sebagai pengawet ya teman-teman. Kalau garam dan penyedapnya nanti aja ditambahkan saat kita meracik nasi gorengnya ya. Sesuai dengan porsi yang dibuat ya garam dan penyedapnya. Nah, kayak gini udah minyaknya udah terpisah ya teman-teman, warnanya udah berubah dan ini udah harum banget teman-teman. Jadi ini dimasak sampai matang ya teman-teman, tapi tidak terlalu pas banget gitu ya. Jadi nanti kalau mau dibuat nasi goreng hanya sebentar lagi aja dipanasin ya, jadi nggak gosong bumbunya. Oke, sekarang kita proses berikutnya. Ini cabai yang tadi udah digoreng, saya haluskan juga. Saya tambahkan
minyak goreng sebanyak 50 ml ya teman-teman. Cabenya juga saya akan tumis, saya tambahkan 1/4 sendok teh garam untuk pengawet, dan ini kita tumis sampai harum ya. Untuk tingkat rasa pedasnya bisa disesuaikan ya, kalau kalian suka pedas cabai rawitnya ditambahin aja. Nah, untuk menyimpan bumbu nasi gorengnya, saya menggunakan wadah plastik yang ada tutupnya seperti ini ya, biar lebih awet. Kenapa? Karena kalau menggunakan wadah plastik seperti ini, bisa disimpan di dalam freezer. Dan kalau disimpan di dalam freezer, pastinya dia lebih lama ya, lebih tahan lama, lebih awet ya teman-teman kalau nggak pernah dipakai bumbunya. Ini paling 2 bulan atau 1 bulan juga udah habis teman-teman, karena emang anak saya suka banget sama nasi goreng. Bisa jadi 1 atau 2 bulan aja udah habis. Tapi kalau jarang menggunakannya, disimpan di dalam freezer, ini awet hingga 3 bulan atau lebih ya teman-teman. Yang penting saat mau ngambil bumbunya, gunakan sendok yang bersih dan kering agar bumbunya tidak berjamur dan mudah rusak ya. Tada, ini dia bumbu nasi gorengnya udah siap pakai. Ini bisa untuk nasi goreng, mie goreng, dan untuk bumbu capcay juga enak ya, bumbu nasi goreng yang putihnya. Kalau ini sambelnya bisa untuk sambal bakso atau yang lain-lain ya, karena ini udah mateng. Sekarang kita langsung aja racik bikin nasi gorengnya. Saya masukkan sedikit daun bawang dan telur. Ini kita goreng ala abang-abang gitu teman-teman. Untuk telurnya mau dikocok-kocok dulu atau langsung aja diceplok. Ini kita aduk-aduk, gunakan api yang besar saat seperti ini, dan saat ingin memasukkan bumbu, apinya dikecilin ya biar telurnya nggak gosong. Ini saya akan membuat nasi goreng untuk 2 porsi. Bumbunya saya masukkan 1 sendok makan bumbu nasi goreng dan setengah sendok makan bumbu merahnya ya teman-teman. Nah, saat mengaduk seperti ini gunakan api yang lumayan besar ya teman-teman, biar aroma nasi gorengnya tercium ya. Tambahkan garam dan penyedap secukupnya. Kemudian saya tambahkan juga saus tiram. Masukkan juga kecapnya, kecap manis. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan nasinya sedikit agak kering dan tercium bau harum ya teman-teman. Kalau kalian mau bawang putihnya lebih berasa lagi, kalian bisa tambahkan minyak bawang putih goreng seperti minyak untuk mie ayam ya, minyak bawang putih untuk mie ayam. Nah, di sini saya tambahkan topping, ada kol, ada sawi hijau, ada sosis, dan ada daun bawang. Itu wortelnya juga udah mateng ya teman-teman. Saya punya wortel yang udah dikukus. Kalau kalian pakai wortel yang mentah, dimasukkan tadi ya bersama telur dan bumbu, biar wortelnya sedikit matang ya teman-teman. Ini diaduk-aduk aja sebentar ya, jangan terlalu lama sampai sayurannya layu. Dan ini udah matang aja nasi gorengnya. Tinggal ditambahkan telur ceplok, tomat, timun, bawang goreng, kerupuk, pokoknya sesuai selera ya teman-teman. Nggak perlu capek-capek lagi kalau punya bumbu ini buat mengantri dilayani sama abang-abang nasi goreng. Tinggal keluarin aja dari freezer dan bisa kita buat sendiri di rumah kapan aja dan di mana aja. Semisal mau dibawa ke tempat camping bisa banget ya, kita bisa bikin nasi goreng enak di alam terbuka. Ini beneran enak, ini recommended banget buat dicobain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.